Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan diberi rezeki yang melimpah. Ketemu lagi di channel SG Angler 21 yang memuat tentang memancing, sejarah, dan ramalan yang kami rangkum. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa getarkan nada loncengnya, agar sahabat mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru. Dunia mengenal Nostradamus, yang hidup pada 1503 hingga 1566, sebagai seorang ahli nujum terkenal. Konon, ia telah memprediksi beberapa peristiwa besar di dunia, seperti Revolusi Perancis, kebangkitan diktator Adolf Hitler, dan serangan tanggal 11 September di World Trade Center, Amerika Serikat. Namun, sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya, hidup seorang Raja Kediri bernama Jayabaya yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, khususnya terkait ramalannya mengenai masa depan Pulau Jawa. Seperti yang dikutip dari tulisan Martini Visser, lulusan jurusan sejarah kuno dari Macquarie University, Australia dalam situs Ancient Origins, Senin, tanggal 18 April tahun 2016, Jayabaya memerintah kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam Babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Banyak orang hingga kini masih mempelajari ramalan Jayabaya karena dianggap jitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari Dewa Kebijaksanaan, Brahma. Ada pula yang meyakini Jayabaya sebagai reinkarnasi Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya, Gendrayana, diklaim sebagai keturunan legendaris Pandawa V, yaitu dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun yang akan datang. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar. Seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah, di bawah pemerintahnya kerajaan Kediri meraih puncak kemakmuran. Ramalan penjajahan. Ramalan penjajahan Belanda dan Jepang. Karena posisinya sebagai raja, dan diyakini sebagai keturunan dewa, orang-orang mudah percaya pada kitab-kitab yang ditulis Jayabaya. Salah satu ramalan yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, yang disebutkan Jayabaya sebagai orang berkulit putih. Jepang, orang-orang berkulit kuning, dapat mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Orang Jawa melihat hal tersebut sebagai realisasi ramalan Jayabaya yang telah berusia 800 tahun. Kemudian, Jepang menduduki Indonesia sampai 1945, atau selama 3,5 tahun sebelum tanah air akhirnya merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ramalan Sang Ratu Adil, kedatangan pemimpin hebat dan masa kejayaan baru. Ramalan Jayabaya yang paling diantisipasi lainnya adalah kedatangan Ratu Adil, walaupun orang-orang Jawa menganggapnya sebagai lelaki. Jayabaya memprediksi bahwa Ratu Adil merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit yang akan menjadi pemimpin terbesar. Dalam ramalannya, ia akan datang ketika kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda, dan kapal dapat menjelajah angkasa, atau masa ketika terdapat mobil dan pesawat. Menurut Jayabaya, pada awal hidupnya Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan. Namun masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Ratu Adil akan lahir dalam masa kelam,
di mana ia akan memulihkan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan di dunia. Sebagian besar orang Jawa percaya bahwa hal tersebut sudah merupakan perputaran roda kehidupan, di mana era kegelapan akan diikuti zaman kemakmuran dan akan terus bergulir seperti itu. Mereka yang percaya meyakini bahwa saat ini sedang berada di zaman edan atau era kegelapan. Oleh karena itu kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan ia akan mengantar pada masa kejayaan baru. Seberapa benar ramalan tersebut? Entahlah. Bagaimana menurut Anda? Demikianlah ulasan singkat ini, dan nantikan ulasan-ulasan Satrio Piningit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.